Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, anak-anakku, minggu kemarin kita telah belajar IPA mengenai perkembangbiakan pada hewan. Sekarang kita akan belajar IPA mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada yang tahu apa itu pelestarian hewan dan tumbuhan? Pelestarian hewan dan tumbuhan adalah usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan ini ada berbagai cara. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan-hewan langka dan penanaman bibit tumbuhan yang sudah langka. Nah, ada yang tahu penangkaran itu apa? Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui perkembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Nah, ini ada beberapa contoh penangkaran. Yang pertama, penangkaran penyu di ujung genteng. Kemudian, di gambar kedua, ada penangkaran kakatua yang alamatnya di Serang, Banten. Nah, selain penangkaran juga, usaha untuk melakukan pelestarian dan tumbuhan ini bisa dengan cara mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Nah, tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka ini ada berbagai jenis, ada banyak macamnya. Yang pertama adalah Suaka Marga Satwa. Ada yang tahu apa itu Suaka Marga Satwa? Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Nah, ini contoh Suaka Marga Satwa yang pertama, yaitu di gambar pertama itu kawasan Suaka Marga Satwa Palian. Di gambar yang kedua ada Suaka Marga Satwa Sermo. Palian dan Sermo ini lokasinya ada di daerah Yogyakarta. Selain Suaka Marga Satwa, berikutnya itu ada cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya. Nah, ini contoh-contoh cagar alam itu ada cagar alam Krakatau. Yang kedua ada cagar alam di Pangandaran. Selain cagar alam, ada juga tempat lain yang sering kita kunjungi, yaitu ada yang tahu kebun binatang. Kebun binatang adalah suatu kawasan yang melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah. Nah, ini ada beberapa contoh kebun binatang yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Kebun Binatang Batu. Ya, lokasinya ada di Batu, Malang. Kemudian di gambar kedua ini gambar kebun binatang Bali. Selain kebun binatang juga ada juga nih kebun raya. Nah, kalau kebun raya itu kawasan untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan dari berbagai daerah. Contohnya yang kita tahu yaitu Kebun Raya Bogor di Bogor. Ya. Kemudian ada kebun raya kalau di Bandung itu ada Kebun Raya Insinyur Haji Juanda di Dago. Ya. Nah, selain kebun raya, tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka itu ada yang namanya Taman Nasional. Nah, Taman Nasional ini adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Nah, contoh Taman Nasional yang pertama Taman Nasional Komodo. Yang kedua itu Taman Nasional Gunung Leser. Kalau Taman Nasional Komodo itu untuk melindungi komodo. Kalau Taman Nasional Gunung Leser itu untuk melindungi anoa. Nah, ada yang tahu perbedaannya antara Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa atau cagar alam? Perbedaannya itu adalah jika di Suaka Marga Satwa dan di cagar alam itu tidak semua orang bisa masuk. Jadi perlu izin yang sangat ketat dari pemerintah. Sedangkan Taman Nasional itu
kita bisa datang ke sana karena di Taman Nasional itu sudah dijadikan tempat wisata. Jadi kita bisa pergi ke sana. Nah, berikutnya, tujuannya apa sih kita melestarikan hewan dan tumbuhan? Tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik. Kemudian, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Cukup sekian penjelasan materi dari Ustadz. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah mendengar. Semoga ilmu yang Ustadz berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Jika ada yang tidak dimengerti, kalian bisa ditanyakan di komen channel YouTube Ustadz ini. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.